Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, Ya, Rais. teman-teman semua. Jadi saya Reja Kapurnama ini di videonya Kartamulya Media Corp, salah satu UKM yang ada di Universitas Kartamulya. Dan alhamdulillah hari ini saya bareng Bapak Rektor Dr. Rayendra atau biasa dipanggil Ayah. Ayah Rai. Ayah. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus semangat kita ya. Nah, Hmm. teman-teman, kita pengen sedikit, bukan sedikit sebenarnya, kita pengen coba ngajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh tentang Universitas Kartamulya. Karena memang Ayah ini selain sebagai rektor juga beliau tahu betul bagaimana berdirinya Universitas Kartamulya di Purwakarta. Jadi boleh ceritain sedikit ya sebenarnya gimana sih awalnya Universitas Kartamulya tuh gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pada anak saya Rais ya. Betul. Rais Jaka Purnama beserta tim, khususnya kepada Sivitas Akademika Universitas Kartamulya. Ya, ini pertanyaan menyentuh, saya bilang, filosofi berdirinya Universitas Kartamulya. Universitas Kartamulya ini oleh yayasan sudah dipersiapkan sebenarnya mulai tahun 2014, 2013, 2014 dalam rangka pendirian universitas yang kelima. Yang kelima. Jadi owner kita Bapak Haji Rusli Bintang itu memiliki pada saat pendirian itu memiliki empat perguruan tinggi dan 3 rumah sakit. Ya. Perguruan tinggi yang pertama didirikan beliau itu tahun 1983. Itu yang di mana tuh? Itu yang di Banda Aceh. Banda Aceh. Di Banda Aceh. Itu Universitas Abdul Yatama. Itu yang pertama berdiri. Tapi sejarah berdiri yang kedua adalah Universitas Malahayati. Malahayati yang di Lampung. Malahayati yang di Bandar Lampung. Malahayati itu tahun 1993. Saya kayaknya belum lahir. Itu berdirinya terus Malahayati di Bandar Lampung. Terus yang ketiga adalah Universitas Batam di Batam. Lalu yang keempat adalah Institut Kesehatan Indonesia yang ada di Jakarta. Yang bertempat atau berlokasi di Kelapa Gading. Ya, di depan Moy Kelapa Gading. Lalu yang ini yang berdiri saya paling muda nih berarti ya. Paling muda 2000 sudah disiapkan sebenarnya pendirian kampus kelima itu sebenarnya di daerah Jawa. Pulau Jawa ya. Pulau Jawa saja. Lalu dalam perkembangan yang pertama itu adalah pendiriannya untuk dirancang itu di Madiun, Jawa awalnya Timur. Ya. Lalu ada lagi permintaan di Banten. Ya kan. Tapi Allah juga sebenarnya Allah menentukan bahwa pilihan boleh kita sebagai manusia merencanakan, tetapi Allah tentukan. Ya, betul. Maka mendapat ketetapan di Purwakarta. Di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Tahun berapa tuh ya? 2014 sudah dirancang. Karena pendirian universitas atau perguruan tinggi ini syaratnya adalah harus memiliki lahan sendiri. Itu PR tuh ya. Itu kan proses pendiriannya. Oleh sebab itu kita sudah menyiapkan lahan di daerah Desa Cimahi. Cimahi, Kecamatan Cempaka. Itu lahan dimiliki oleh beberapa masyarakat. Tapi sudah kita blok untuk menjadi kawasan universitas. Kita blok tuh kurang lebih 30 hektar lah ya. Itu masih di tahun yang sama tuh ya? 2014. 2014. Jadi awal itu kita siapkan dulu lahannya untuk berdirinya, kita mencari lahan, dapatlah di sana. Lalu kita blok karena itu adalah milik perorangan, milik masyarakat perorangan yang terdiri dari berapa penduduk itu ya? Iya, surat keterangan tanah. Milik tuh ya? Ya, milik lah. Nah, 2014 sampai 2017, 18 itu udah clear. Artinya sudah pembayaran udah clear, tinggal pengajuan pengurusan ke BPN dalam rangka meningkatkan statusnya. Statusnya menjadi sertifikat. Ya kan?
bersamaan kami juga persiapkan proposal pendirian Universitas Kartamulia karena lahannya sudah ada, lalu persiapan proposal pendirian Universitas Kartamulia itu diajukan kurang lebih tahun 2017 atau 18 lah ya. Rentang-rentang tahun Iya, segitu lah ya. 2017-18 karena kita sudah selesai masalah persiapan Lahan tadi ya. lahan. Lalu dalam prosesnya 2019 pada tanggal 18 Oktober 2019 turun izin. Izin pendirian Universitas Kartamulia. Dalam izin itu diizinkan hanya 7 program studi atau 4 fakultas lah. Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Ilmu Komputer. Terdiri dari 7 program studi farmasi, program studi ilmu hukum, program studi akuntansi, manajemen, lalu sistem informasi dan teknik informatika dan ilmu keolahragaan. Jadi ada 7 program studi. Nah 2019 itu izin turun, kan terjadi ya pandemik COVID yang melanda seluruh dunia, bukan saja Indonesia. Semua elemen kena imbasnya. Iya, kena imbas. Jadi kita juga berdampak karena Indonesia juga mengeluarkan kebijakan lockdown yang pertama. Lockdown dan diiringi dengan kebijakan yang lain sampai 2020 akhir lah ya. Sampai pertengahan 2021. Itu akhirnya baru mulai penerimaan mahasiswa. Ya, kita sudah mulai rancang sebenarnya pada waktu 2019, 2020. Saya sudah beberapa kali menemui Bupati Ambu ya. Ya, pada saat itu ya, pada menjabat. Ya kan dalam rangka persiapan pendirian, tapi karena lockdown, pandemi COVID, Bupati Ambu Ane meminta supaya ini ditunda untuk pendirian yang di Cimahi. Padahal proses perizinan kita jalankan juga. Sudah clear ya? Iya, sudah beriringan lah. Tentang status tanah, segala macam lah. Untuk persyaratan pendirian kampus. Nah sebelum lanjut ya, mohon izin. Saya sebenarnya penasaran ya teman-teman, maksudnya memang karena saya juga mahasiswa di sini baru semester 3 ya. Dan baru-baru seiring berjalannya waktu kok ternyata rektor kita akrab banget dipanggil ayah. Sebenarnya awalnya gimana sih awal mulanya? Apa memang pada saat 4 perguruan tinggi tadi ayah sudah dikenal di sana sebagai panggilan ayah? Atau memang sengaja di sini untuk nge-branding? Kan kalau nggak salah yayasan itu ingin menaruh betul nilai-nilai untuk anak yatim ya, untuk masyarakat tuh. Apakah ada kaitan dengan itu atau gimana nih ceritanya? Kalau untuk latar belakang, kenapa saya dipanggil ayah oleh semua, mulai dari dosen, mulai dari pejabat-pejabat sampai kepada mahasiswa, ya itu punya sejarah yang cukup panjang. Karena saya banyak ditugasi oleh yayasan, di samping tugas saya sebagai dosen, saya juga banyak ditugasi di jabatan fungsional, jabatan struktural, ya. Sampai saya dibebani juga sebenarnya jabatan kepala asrama. Masih yayasan ya, masih program yayasan. Kepala asrama karena Malahyati itu memiliki asrama dan mahasiswanya wajib di asrama. Tinggal di sana. Ya, kurang lebih kami memiliki hampir 1.500-1.600 lah kamar itu sebenarnya. Jadi punya daya tampung kurang lebih 3.000-an sampai 4.000 mahasiswa. Dan di situ akhirnya muncul panggilan ayah itu karena saya adalah menempatkan diri saya sebagai orang tua mahasiswa, pengganti orang tua yang ada di Tas Malahyati. Karena ini emang unik ya. Iya, unik, ya kan? Sehingga itu nurun kepada staf-staf semua termasuk kawan-kawan bukan hanya dosen, mahasiswa ya. Kepada staf-staf, kepada ini juga, kepada pada kawan-kawan, ya kan. Dan saya juga di samping kepala asrama, saya kan menapak tuh banyak sekali
Kepala Biro Administrasi Umum, ya kan, Kaprodi. Saya juga sebagai Wakil Rektor 1. Masih di Iya, Malahayati di itu ya. Malahayati, ya kan, khusus di Malahayati. Di samping saya menjadi dosen tetap di Fakultas Ekonomi, jurusan manajemen. Dan akhirnya Panggilan itu melekat melekat sampai sekarang ya. sampai karena di Malahayati ini ada Fakultas Kedokteran. Saya juga adalah ditugasi oleh yayasan itu sebagai koordinator koas. Koas itu adalah tempat anak-anak melakukan praktek keilmuan di rumah sakit selama kurang lebih 2 tahun. Dan Ayah ikut mengawal Jadi itu. mengawal lagi, mereka masuk, saya kawal, mereka juga itu banyak di ini. Oleh sebab itu alumni yang Fakultas Kedokteran banyak itu yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Purwakarta tetap melekat itu. Jadi dokter-dokter yang ada di puskesmas, di rumah sakit, yang mereka buka klinik. Pada kalau akhirnya, ketemu saya, mereka panggil Ayah. Menyebar ke eksternal lah ya. Makanya ini akan terbawa ke sini. Saya juga dalam rangka dipanggil Ayah itu untuk mengurangi jarak. Biar bisa curhat lah. Kan beda kalau saya dipanggil rektor gitu. Terlalu ini. Jadi saya mengurangi jarak saya terutama kepada anak-anak, kepada dosen, kepada pejabat-pejabat. Jadi mengurangi. Dan saya juga kadang-kadang memanggil pejabat-pejabat dengan nama mereka. Ya kan, karena mereka status dari umur, dari ini. Tapi dalam formal saya panggil dengan jabatannya. Tapi di dalam non formal saya panggil dengan nama. Supaya ini berdekat. Khusus kepada mahasiswa juga. Ini tidak saja di Universitas Kartamulia, tapi berlaku juga di IKI, Institut perguruan tinggi di bawah yayasan, di Malahayati, di Batam, bahkan di Aceh. Ya kan, lebih banyak saya bergelut di Malahayati, Batam, IKI. Artinya berarti Pak, ini kalau sedikit boleh dikabarkan, memang itu juga sebagai salah satu perwujudan dari budaya yayasan kali ya, memang untuk saling dekat dengan mahasiswa juga bisa menempatkan diri sebagai sosok pengganti orang tua dan sebagainya. Betul. Itu nyambung juga ke value yang memang ada di yayasan, termasuk yayasan. Betul. Mulia Purwakarta. Iya, karena kenapa? Figur dari owner kita, terutama Bapak Rusli, ini figurnya adalah figur katakanlah sangat merakyat, sangat merakyat sekali. Dan dia bangun ini adalah hubungan kekeluargaan, membangun ini semua. Pembinaannya adalah pembinaan seperti keluarga. Jadi dibina dengan itu. Jadi bukan formalitas. Ya, itu disebut dengan budaya. Kalau disebut dalam itu budaya organisasi. Budaya organisasi ini adalah kedekatan, membangun kedekatan semua stakeholder. Jadi kita nggak melihat status apakah kamu, ya maaf saya bilang, kalau di kita kan ada status mulai wakil rektor sampai kepada OB atau cleaning service, tapi enggak ke sana. Tugas iya, tetapi hubungan itu urusan lain. Berbeda itu. Kalau tugas kamu kan ada tugasnya, jabatan kamu misalnya di jabatan wakil rektor 1 sampai kepada office boy, itu tugas kamu. Tetapi kalau hubungan humaniora disebutnya, behavior, keperilakuan, kami tetap melakukan pola-pola budaya keluarga. Oke, sih. Berarti kalau misalkan kalau dari ini kan memang universitas ini perguruan yang paling muda lah ya. Pasti kan perlu banyak bimbingan dari kakak-kakaknya gitu. Betul. Atau mungkin melihat contoh kakak-kakaknya. Tapi kalau kita lihat sendiri dari visi yang memang dibangun sama Universitas Kartamulia Purwakarta ini, barangkali memang salah satu keterampilan atau budaya tadi yang ingin diberikan kepada mahasiswa selain pendidikan, ada nggak istilah lain yang memang mahasiswa kita nih harus kita kasih seperti ini nih, harus keluar tuh sebagai ini, nggak hanya soal pendidikan formal dan sebagainya gitu. Termasuk tadi yang melekatnya sosok hubungan dan sebagainya gitu. Itu gimana tuh ya? Maksudnya apa yang sebenarnya dilakukan UKAN ini apa sih sebenarnya gitu? Kayaknya unik gitu, beda sama yang lain kan gitu. Kalau misalnya nanti Rais juga membaca atau mengamati lah, memahami
visi universitas ini hampir sama karena dia budayanya melekat ke 5 universitas ini. Hampir sama Hampir semua perguruan sama. ini. Kita tetap mengacu kepada capaian visi keilmuan disebutnya. Oke. Keilmuan, visi keteknologian, visi kebudayaan. Itu visi-visi kita. Dalam rangka kita ingin menjadi perguruan tinggi yang unggul, yang dapat bersaing dengan perguruan lain. Bahkan kita ingin menjadi World University, World Governance gitu, ya, pelayanan yang mendunia, ya kan. Dan Nah akhirnya, itu untuk visi-visi keilmuan. Tapi kan di dalam dunia pendidikan kita tidak mengenal hanya satu capaian keilmuan. Tidak hanya Karena, knowledge ya. Tidak ke knowledge. Karena kita pegang 3. Adalah knowledge, psikomotor, dan attitude. Maka di visi kedua kalau mau dilihat, kita basisnya adalah berbasis etika religius. Itu visi kita. Representasi dari maka lulusan kita memang diharapkan memiliki keilmuan yang unggul, keilmuan yang mumpuni. Kalau misalnya anak-anak di hukum, itu perlu dia punya tanggung jawab hukum terhadap keilmuan hukumnya. Itu supaya unggul dia, unggul dari yang lain. Ya, di samping prodi-prodi hukum yang memiliki keunggulan. Betul. Nah, dia juga harus berbasis. Basisnya apa? Etika religius. Tapi kita mantapkan lagi di dalam filosofi, disebut filsafat UK. Apa tuh? Asa pikir budi. Jadi diharapkan itulah pegangan hidup kita. Gerak, langkah di dalam kita mengambil satu sikap, satu keputusan, kita melekat di situ. Asa, pikir, budi. Itu ditanamkan lagi itu di dalam logo kita. Asa, pikir, budi. Itu semacam representasi dari kompetensi ya, Pak. Jadi kayak memang knowledge-nya di pikirnya tadi, asah di skill-nya, budinya di attitude-nya. Itu udah lengkap banget sebenarnya. Jadi kalau mau ngambil satu sikap, itu harus ada 3 itu tadi. Iya. Kamu ingin bersikap apa? Asa itu adalah harapan yang jauh sekali ke depan, paripurna, harapan yang sempurna. Asa itu. Untuk mendapatkan harapan yang sempurna, kita gantungkan setiap langkah aja apa. Itu harus dipikir. Nah, pemikiran ini apakah dia memberikan dampak yang positif, apakah dampak yang negatif terhadap apa yang kita ingin lakukan. Betul. Kan? Nah, oleh sebab itu, setelah kita memiliki harapan, harus dipikirkan, harus ditanamkan pada budi. Jadi satu kesatuan ya, harus saling terintegrasi itu. Budinya harus melekat. Artinya harus bermanfaat bagi semua, bagi diri sendiri, bagi semua. Makanya tiga itu tuh adalah filosofi kalau kita bilang, atau dia adalah fundamental mental, mental yang mendasar bagi kita semua. Dan jadi gerak tingkah laku kita diawasi atau dipedomani oleh asa, pikir, budi. Dan itu yang memang menjadi tadi fondasi kita untuk mahasiswa juga. Iya. Terus kita juga ditanamkan di samping beretika religius, karena budaya di universitas kita tuh budaya menyantuni anak yatim dan kaum duafa. Itu. Iya. Makanya kalau ditanya bahwa universitas kami 45 ini adalah unik kami adalah memberikan kontribusi kepada anak yatim dan duafa dan memberikan akses kepada masyarakat yang tidak mampu terutama, tapi dia punya kemampuan akademik, prestasi akademiknya, prestasi non akademik, prestasi lain, tapi secara ekonomi dia tidak mampu. Maka kita berikan dimanapun kami berada, kampus kami memberikan akses beasiswa. Nah itu kepada masyarakat, teman-teman. Ya kan, beasiswa kepada masyarakat. Maka waktu pendirian, katakanlah waktu acara sosialisasi pembangunan kampus,
itu oleh yayasan dulu kan masih ingat Iya, mungkin iya. diberikan 1.000 Ya itu ya, beasiswa untuk masyarakat Purwakarta. 2023 ya. Ya, 2022 ya, 2022 ya. 2023 lah. Itu diberikan 1.000. Masya Allah Ya, ya. 1.000 beasiswa penuh itu, bukan Iya. bukan beasiswa ini, itu beasiswa Tidak penuh berjenjang, tidak sampai bertahap, tamat. sampai lulus ya. Ya, sampai lulus 4 tahun. Ya. Ya. Jadi dianggap bahwa nanti dengan 1.000 itu lumayan kita bisa meluluskan 1.000. Ya. Dalam tahun 2026 lah, 2027 tadi harapannya. Di samping kita sudah memberikan program beasiswa kerjasama dengan Pemda. Ya, ada juga Sudah program ada gitu. dengan Oke. satu dengan karyawan, dengan pegawai-pegawai. Kedua yang utama itu ada pemberian beasiswa kepada apa? Atlet. Ya. Atlet asat ya. Nah sekarang diberikan lagi beasiswa kepada Desa Sukatani dan Desa Cibodas. Oke. Jadi masyarakat Desa Sukatani dan masyarakat Cibodas itu mendapatkan beasiswa khusus Itu dari daerah-daerah yayasan. yang memang sekitar kampus Iya, ya. Ya, oke. yang berdekatan dengan kampus. Kampus ya. Iya. Nah, Ya. sedikit ngenalin lagi nih ya secara progres. Kalau kita lihat kan memang tadi ada 7 program studi dan alhamdulillah saya juga baru tahu infonya terakhir kita sudah menyelesaikan proses akreditasi ya. Boleh ceritain sedikit progresnya seperti apa nih ya? Kemarin kan yang baru keluar nih manajemen sama akuntansi ya. Akuntansi. Sekarang proses masih di farmasi. Itu gimana tuh ya? Setiap perguruan tinggi dalam berdiri itu punya rencana induk pengembangan, ya kan? Rencana induk pengembangan ini adalah rencana pengembangan universitas untuk jangka panjang. Betul. Itu adalah RIP, rencana induk pengembangan Ya. Universitas Kartamulia. Nah dari rencana induk pengembangan itu diturunkan menjadi rencana strategi, Renstra, strategisnya. ya kan? Strategi itu bisa ditempuh 1 tahun atau 5 tahun lah, ya kan? 5 tahun Renstra 1, mungkin Renstra 2. Sedangkan rencana strategi kita, rencana induk pengembangan itu kita mulai dari 2019 sampai 2030 sesuai dengan visi. Visi kita kan mau kita capai 2030. Iya. Ya, makanya rencana induk pengembangannya adalah sampai 2030. Yang pertama yang kita letakkan adalah penguatan sebenarnya SDM. Pertama sekali SDM sesuai dengan visi kita adalah menjadi unggul, berarti kita rekrutmen SDM yang unggul. Ya, betul ya. SDM yang pertama yang kita rekrut adalah SDM dosen. Dosen untuk 7 prodi itu. Lalu yang kedua adalah tenaga pendidik. Ya, pendiknya itu juga kita rekrut tapi sesuai dengan tuntutan. Ya. Tuntutan supaya kita mengarah kepada unggul itu satu. Yang kedua, prinsip perguruan tinggi swasta itu prinsip pertama adalah bagaimana merekrut jumlah mahasiswa sebanyak-banyak, memberikan itu, ya kan? Perguruan tinggi ini kalau misal mau aman ya dia harus 5.000 sampai 10.000 mahasiswa. Jadi kami yang kedua rencana induk pengembangan adalah merekrutmen mahasiswa. Jadi itu yang bergelutnya. Makanya tadi salah satu lewat program juga ya. Melalui program kami adalah promosi melalui pusat gabungan 5 universitas itu dilakukan promosi yang ke setiap provinsi atau setiap kabupaten, setiap sekolah. Itu langsung sosialisasi masalah 5 perguruan tinggi. Di samping kami sendiri yang Universitas Kartamulia punya juga sistem promosi UKAP. Ya. Mandiri. Ada khusus itu ya. Khusus karena kita melihat spesifiknya. Itu untuk pengembangan rencana induk pengembangan 1 dosen, kedua mahasiswa. Yang ketiga adalah tata kelola, penguatan tata kelola. Tata kelola ini sangat penting. Iya, sangat itu. Iya kan. Jantungnya juga. Jantung tata kelola ini nggak bisa main-main kalau di perguruan tinggi. Makanya mahasiswa mulai dari awal kan sudah mulai di persyaratan segala macam. Ya kan, mulai syarat KTP, ya kan, KK, ya kan, lalu ijazah, ya kan, semua itu kelengkapan persyaratan itu mulai awal.
Iya. Itu nanti di tata kelola akademik, itu mulai dari awal sampai akhir. Itu ada. Itu proses. Itu dibuat di dalam sistem tata kelola akademik, nanti diturunkan menjadi pedoman akademik, diturunkan lagi nanti tupoksi, tugas pokok dan fungsi masing-masing unit, nanti turun lagi SOP, standar operasi prosedur untuk setiap pelayanan aktivitas. Teknisnya tadi ya. Iya, itulah tata kelola penguatan terus selama rencana ibu pengembangan selama 30 tahun. Ya. Tapi kita potong nanti di Renstra 1 sampai Renstra 2. Itu yang ketiga. Yang keempat, itu persiapan sarana prasarana. Nah, ini nih. Sebelum lanjut Ayah, mohon izin. Ya, memang teman-teman di Purwakarta ini, Universitas Kertamulia ini sebagai kampus swasta terbesar di Purwakarta ya. Insya Allah ya. Karena memang secara lahan tadi udah luas juga, dan sekarang progres pembangunan yang keempat ini sedang bertahap untuk dilengkapi dengan tersedianya lahan seluas ini gitu. Ada apa aja ya nanti nih yang sedang disiapkan nih? Ya, mungkin saya akan berbicara awal dulu. Karena boleh. tuntutan perguruan tinggi ini begitu izin turun, dia harus operasional. Harus memberikan laporan. Artinya dia harus sudah on proses, operasional gitu ya. Jadi kita 2019 Oktober itu sebenarnya kita jatuh di ujung-ujung tahun akademik. Iya, betul 2019 2020. Iya, betul. Itu di ujung. Sebenarnya kita udah siap untuk rekrutmen mahasiswa baru, sedangkan untuk dosen sudah kita persiapkan mulai dari 2018 lah. Kita persiap bersama dengan usul. Ya kan? Nah, karena pandemi Covid kita belum bisa. Lalu strategi kami di dalam mempersiapkan sarana prasarana, kami pertama sekali adalah menyewa. Menyewa 2 ruko, ya kan, 2 ruko untuk fasilitas untuk peningkatan pelayanan, pelayanan administrasi dan pelayanan koresponden kepada stakeholder. Maka nyewa yang pertama itu di Jalan Petran depan Wuling. Ya, sempat di sana. Itu untuk kantor pelayanan peningkatan komunikasi untuk persiapan. Lalu nyewa lagi karena kita tahun 2021 kita sudah mulai penerimaan awal 2021 angkatan pertama ya. Kita mulai tuntutan ruang kuliah segala macam. Akhirnya kita sewa di Koncara. Masih di sekitar sana. Ya, di Koncara kita sewa lagi. Itu tadinya rencananya 5 tahun di Koncara itu. Sewa 5 tahun dalam rangka kita kan ingin persiapan pembangunan kampus. Ternyata kita hanya 2 tahun. Alhamdulillah 2 tahun dan kita sudah dapat tanah di Sukatani, lalu kita segerakan pembangunan di Sukatani ini. Ya kan? Bangunan yang pertama, tuntutan pertama adalah kantor dulu. Itu penting. Kantor bersamaan dengan ruang kuliah. Penting. Makanya kita di sini kan sudah dibangun ruang kantor bersama artinya. Ini adalah kantor penerimaan mahasiswa baru. Jadi kita dapat 1 kantor, 16 ruang kuliah. Dengan kapasitas itu 70. Satu kelas ya, satu ruangan ya. Titel sebagai kampus swasta terbesar di Purwakarta. Benar-benar bisa panjang nih ntar dengan segala sarana yang terus ditingkatkan. Kalau ini yang kita tempat sekarang ini adalah ruang PMB, penerimaan mahasiswa baru. Nanti ruang pelayanan dan rektorat itu di lantai 2. Yang sedang ini ya, mudah-mudahan dalam puasa bulan Maret ini kami sudah pindah ke atas. Amin. Terus yang lantai 3 itu aula yang mungkin punya daya tampung 300 sampai 400 lah di atas. Sudah kita siapkan. Nah, sedangkan yang di atas lantai 1, lantai 2 itu adalah untuk perpustakaan dan lab. Di sana semua lab. Mulai dari lab farmasi, lab hukum, lab akuntansi, lab manajemen, lab sistem informasi, lab teknik informatika dan lab ilmu olahragaan. Jadi di lantai 2 itu perpustakaan dan lab. Lantai 3
Itu Oh, nanti udah ruang sampai 3 ya? kuliah itu sampai lantai 7 nanti Oke, sudah ini disiapkan, udah kayak, ya. insya Allah lah ini. Ya, tapi model pembangunan kami sekarang tidak seperti kami melakukan pembangunan di Malahayati, di Hmm, IKI, di Batam. Dulu yayasan membangunnya langsung, langsung langsung. serentak kayak itu Ya, langsung. serentak sehingga daya pakai itu daya keterpakaian ya. Iya, iya, Akibat pembangunan kita kadang-kadang masih 40% sehingga menunggu waktu yang lama. iya. Nah, ini akan mengurangi daya pakai Mhm, mhm, AC mhm. gitu. Baru 10 tahun baru full. Nah, ini Nah, aja kita baru 16 16 ruangan berarti. ruang aja itu belum belum full. Iya, iya, iya. Dan 16 itu sudah dikurang 6 ruang. Berarti Iya. kita punya ruang itu 10 ruang kelas. Ini juga belum full dengan kapasitas mahasiswa kurang lebih 500 nih sekarang. Betul, betul. Betul kan? Betul. Dari angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3, Iya, angkatan 4. kurang lebih Itu 500. kurang lebih 500, tapi belum terpakai full. Nah, ya. Karena kita kan mulai dari pagi sampai malam. Iya, Itu baru kami hitung tuh sekitar 30% daya pakai. daya pakainya ya. Jadi memang Iya, daya masih pakai. masih Masih lega sebenarnya. 70%. Jadi kalau menerima 500 lagi Sanggup banget ini. dengan ini masih bisa. Ya kan Iya, masih, ya kamu lihat aja nanti di pagi. Yang paling banyak kita kan iya. dipakainya di sore. Iya, sore Sore ke juga malam tuh. tidak full karena Mhm. perkuliahan kita kan mulai dari Senin sampai Jumat, Iya. ya kan. Seninnya paginya kosong, Mhm. tidak terpakai dengan Iya. banyak. Ya mudah-mudahan dengan ke depan lah. Dan alhamdulillahnya memang akhirnya Universitas Kartamula juga mengcover akses dari jalan ke kampus. Selain tadi memang persiapkan sarana infrastrukturnya untuk masyarakat sekitar, itu berdampak banget kan ya. Iya, Itu mungkin unik sih. udah dilihat. Sekarang kan kami juga kan punya tanggung jawab sosial Iya di itu sini ya. tadi ya. Tanggung jawab sosial yayasan itu tidak akan menang sendiri. Yang Betul, betul. pertama adalah kita berikan dulu adalah bahwa pembangunan kampus itu harus memberikan dampak Iya. positif. Mau langsung dampaknya tuh berdampak kepada kita atau tidak itu nanti. Mhm. Artinya Oke. dengan pembangunan jalan, terus jalan dari depan, Oke. renovasi itu kan bisa dilihat nanti. Iya. Itu berdampak karena di sini kan ada SMK juga. Dan Iya. itu sudah bertahun-tahun kami datang saja di awal jalannya udah begitu. Iya. Iya kan? Ya sekarang Alhamdulillah sekarang progresnya. dengan rencana pengembangan dari yayasan, terutama support yayasan. Jadi dia Terdampak positifnya ya, lah situ. membangun fasilitas jalan umum Oke. dulu lah. Ya. Terakhir Ayah, Hmm. kita pengen ngajak teman-teman lah, barangkali dari Ayah sendiri bagaimana nih nanti harapan atau memang pesan kepada calon mahasiswa ya. Kan kita juga sebenarnya sangat sanggup dan sangat bisa memfasilitasi mereka dengan tadi baik itu rencana strategisnya, baik juga progres teknisnya, infrastruktur dan sebagainya. Apa akhirnya yang bisa Ayah sampaikan untuk calon mahasiswa, baik itu di Purwakarta atau sekitarnya, supaya memang mereka bisa mengenal lebih jauh tentang Universitas Kertamulia. Baik, sebelum ke calon mahasiswa, Ya, saya lebih dulu ke kepada mahasiswa mahasiswanya. saya. Oke, boleh, Itu boleh yang ya, boleh. penting dulu. Mahasiswanya. Supaya mahasiswa ini betul-betul menjadi satu kesatuan. Ya, Budaya organisasi kita menjatuhkan mahasiswa ini adalah anak, oke, betul. ya kan? Anak. Jadi tanggung jawab kami adalah tanggung jawab kepada anak. Oke, Makanya dia di dalam proses belajar mengajar pun bagaimana kami memberikan pendidikannya kepada anak. pendidikan dan pendekatannya. Iya, Oke, pendidikan, pendekatan kepada anak. Dan kami adalah punya satu itu ada kecepatan oke. masa studi. Heeh. Itu yang kami awasi. Dan saya juga sudah minta kepada semua staff sampai kepada dosen, kepada semua lah, ya, menyampaikan kepada mahasiswa. Dan saya kadang-kadang menyampaikan juga kepada mahasiswa, ingat nak, lebih baik kamu perhatikan ketepatan masa studi. Iya, betul. Masa studi kamu kan harusnya singkat, Iya, betul. ya 7 semester kalau bisa. Tapi jangan lupa kualitas. Harus Kualitasnya dijaga adalah juga. IPK-nya.
Itu juga. Karena kenapa? Visi kita kan unggul. Unggul tadi ya. Ya kan? Cerminannya salah satunya lewat itu. Iya. Betul-betul ya. Jadi secara akademik kamu harus Hmm. berhasil unggul, tapi secara attitude, secara humaniora, kamu juga menjadi unggul. Cukup kamu di sini, ya kan? Kamu semua mahasiswa saya perlakukan sebagai anak, ya sebagai anak semua. Dan saya tidak segan-segan menegur anak saya, Iya. mengucapkan, menyanjung anak saya yang berhasil, nggak segan-segan Layaknya dalam seorang ayah kepada iya, anaknya. ya kan? Dan saya harus berlaku adil Betul. kepada semua anak. Makanya saya bilang kepada semua staf, semua wakil rektor, semua ini, itu semua berpacu. Itu dari pacuan akademik formal. Oke. Tapi saya juga, kamu jangan menjadi mahasiswa tok, pure mahasiswa. Tapi harus kamu di Universitas Kartamulia ambil kesempatan menjadi mahasiswa plus. Lini-lini lainnya terjamah juga gitu ya. Aktivitas-aktivitas Betul. akademik itu harus dibangun, ya kan? Ya saya mensupport, Iya. karena tidak ada perguruan tinggi ini lepas dari aktivitas mahasiswa. Iya. Tapi saya menginginkan aktivitas yang bertanggung jawab, yang produktif lah, Iya. ya kan? Saya bilang sama itu, boleh kalian memberikan masukan, bukan kritik, bukan demo. Ya kan? Saya bilang dengan BEM, Adul, ingat, ini Masukan keluarga, boleh. Iya. rumah. Ditabukan kalau kalian tuh nanti demo kepada universitasnya. Itu nggak etis. Berarti kami sendiri tidak berhasil di dalam memberikan attitude. Ya kan? Sejauh ini aman sih ya. Udah saya Iya. patok, kalian tuh anak. Iya bener ya. Ya kan ini anak, jangan anak mendemo ayahnya. Ini kan aneh gitu. Iya. Boleh kalian itu memberikan masukan gitu kepada ayahnya. Iya. Boleh. Ya, tapi nggak elok kalau misalnya terjadi nanti demo gitu, lalu ada lebih ini lagi, ya auzubillah min zalik, ada menghancurkan kampusnya sendiri, menghujat kampusnya sendiri. Nah ini kan attitude nggak baik Ya. di dalam proses pendidikan. Itu kita bangun. Saya sendiri itu berjuang. Dan saya itu aktivis juga loh. Iya, pernah Ya, mengalami bukan, masa-masa iya, masa-masa siswa. kuliah saya. Ya kan? Etika itu dijaga. Ya, semua dijaga. Tapi alhamdulillah 4 tahun ini kerjasama. Terus 4 tahun ini juga saya lihat geliat, Iya. ya geliat Progresif ya. aktivitas mahasiswa di non akademi ini kuat sekali Iya, gitu. iya. Ya, itu yang saya dorong kepada WR3, Ya. pada BEM, ya kan. Terus ada lagi yang saya agak memberikan perhatian lebih nih kepada KMC. Alhamdulillah. Kita guys. Iya, kepada KMC. Karena kenapa? Saya sendiri itu diminta oleh LEDIKTI untuk membangun IT yang kuat. Oke. Jadi perguruan tinggi itu untuk tuntutan sekarang ini IT-nya kuat. Iya. Nah saya lihat ini sudah digeliat oleh mahasiswa. Alhamdulillah. Ini salah satu IT-nya, upaya kita juga sebenarnya. Alhamdulillah kalau sudah IT-nya. sesuai ya. Terima kasih. Itu mendapat atensi saya loh Iya. dari pertama. Atensi saya kedua lagi sudah turun nih sekarang. Iya. Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum. LBKH. Iya, LKBH. dari Prodi Hukum yang melibatkan juga mahasiswa. Ya. Nah ini saya bilang dengan Prodi juga ini bagus dalam rangka kita memberikan ruang kepada mahasiswa untuk langsung berpraktek. Nah. Terus kedua, bagaimana mereka memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam hal bantuan hukum, ya kan. Nah masalah yang lain itu silakan dibangun. Ya, nah dua hal ini udah saya bertahap mulai saya berikan apresiasi lah. Ya. Terus kita alhamdulillah kemarin ada 2 hal, kita universitas baru, ya kan, di Purwakarta, tapi kita sudah masuk universitas klaster dibandingin dengan teman-teman kita yang lain. Kita juga kemarin saya dapat apresiasi dari Pak Agus Muharam, Ketua STKP ya. Dia langsung bilang sama saya, Pak Rai, selamat, Kartamulia ternyata masuk
Universitas Perguruan Tinggi Klaster. Klaster. Nah ini juga yang menjadi Nilai jualnya. ya, dan ini menjadi juga beban bagi kita untuk meningkatkan klasternya. Iya. Harus lebih progresif Ini lagi. sudah saya ini kan, berarti nanti masuk di dalam rencana strategis kita untuk pengembangan Universitas Kartamulia ke depan. Berarti memang untuk calon mahasiswa sebenarnya udah tidak diragukan lagi gitu kan. Tadi selain strategis, ini juga program-programnya ya alhamdulillah termasuk ya barangkali organisasi di UK ini juga terbilang progresif ya dalam waktu dekat ini. Dan itu juga bisa Terus harus jadi, diingat kita kemarin kan dapat juara umum. iya, juara Porsni. umum dalam ajang Porsni antar perguruan tinggi se-Purwakarta. Dan itu dari berbagai lomba itu ya. Satu lagi yang saya lihat itu kan di KMC kan KMC jadi mendapat juara apa? Satu, film pendek itu. Ya betul, karya kita itu yang pertama. Itu kan baru tapi sudah. Saya sendiri waktu diberikan ini sebelum dimajukan ke perlombaan, saya bilang dengan siapa, Firman ya. Iya, ketua kita Firman. Iya, Firman. Ini udah bagus nih. Saya bilang, kalau dimasukkan ini bisa jadi juara nih untuk film pendek. Ya. Selamatlah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya berkat Universitas Kartamulia juga dan seluruh guru-guru kita di sini, itu juga yang ngebangun kita. Jadi gitu Ayah, terima kasih banyak atas waktu dan berkenan untuk kita bincang di ruangan Ayah di sini. Ini buat teman-teman yang nonton, ya baik rekan-rekan kita sebagai mahasiswa, juga teman-teman yang ini kan mendekati kelulusan ya. Kelulusan di tingkat SMA, SMK ya, nanti kalau ingin mengenal lebih lanjut tentang UK, kita terbuka sekali ya. Terbuka sekali, bisa kesini langsung. Untuk yang pertama ini kan diberikan keringanan pembiayaan 50% itu. Ada program harus cepat itu. Peringanan biaya juga. Jadi pokoknya jangan sungkan untuk cari tahu Universitas Kartamulia, kita selalu terbuka. Bahkan ada yang nginep juga ya di sini. Tapi tetaplah jam kerja sesuai, tapi kita tetap terbuka dari manapun kita. Dan alhamdulillah respon masyarakat sekitar juga baik ya. Alhamdulillah baik, dan tadi salah satu programnya kita ngasih keringanan biaya untuk masyarakat sekitar. Itu juga nilai plusnya. Ya mudah-mudahan nanti lewat cuplikan video tambahan nanti izin ya, kita akan tambahkan beberapa video-video termasuk nanti dari testimoni warga setempat. Mohon izin. Ya mudah-mudahan karena kita sudah akreditasi ke depan ini, kita sudah mendapatkan juga mudah-mudahan mendapatkan KIP untuk memberikan akses. Betul. Kemudahan. Itu salah satu yang sedang ditunggu-tunggu juga nampaknya. Baik ya kalau gitu mohon izin kita akhiri perbincangan ini. Boleh satu. Boleh closing statement nih ya. Ini pesan saya. Ya, gimana? Karena saya kan juga dulu aktivis dan gemar gitu. Tapi saya tidak mau kalah di dalam prestasi akademik. Jadi tetap seimbang nih berarti ceritanya nih. Justru lebih kuat. Kita menghindarkan pantas itu katanya aktivis kuliahnya jeblok katanya. Kita biasanya harus, begitu kan ya. Biasanya kita harus merombak paradigma itu bahwa aktivis juga adalah mahasiswa yang berprestasi di akademik. Jadi berprestasi di non akademik, sangat berprestasi di itu. Itu saya buktikan. Dan UK bisa mewujudkan itu kepada semua aktivis mahasiswa yang tergabung dalam kegiatan-kegiatan kampus. Itu harus menunjukkan prestasinya lebih dibandingkan dengan kawan-kawannya. Itu harus dirombak paradigma itu. Jangan sampai nanti paradigmanya benar katanya. Ayo hantam padahal hanya sedikit itu tuh, tapi kuliahnya molor katanya. Nah itu harus justru itu menjadi pekerjaan. Pekerjaan rumah bagi para aktivis untuk menunjukkan bukti bahwa aktivis itu adalah sangat berprestasi. Gitu. Kalau bisa unggul dia menjadi komlot. Mahasiswa terbaik ya. Iya, komlot tepat waktu. Itu udah paket komplit banget ya. Komplit. Baik Ayah, terima kasih. Ini panjang banget. Bahkan saya sebenarnya pengen ngulik lagi sebenarnya kisah ya, tapi ya waktu harus mengakhiri jumpa kita. Barangkali nanti di video berikutnya mohon izin Ayah kita boleh kalau berbincang lagi. Karena kebetulan beliau harus segera melanjutkan aktivitasnya keluar kota ya. Sebentar lagi ya. Jadi gitu aja. Terima kasih banyak. Semoga Ayah sehat selalu. Semoga juga
Universitas Kartamulia Purwakarta ini bisa sesuai harapan dan lebih cepat menempuh rencana-rencana yang sudah betul. dibuat. Juga warga sekitar pokoknya sekali lagi jangan sungkan atau siapapun para calon mahasiswa untuk lebih mengenal UKA. Kita sebutnya UKA ya. UKA ini Universitas Kartamulia. Gitu aja, saya Raih Jaka Purnama, kita dari Kartamulia Media Corp. Mengucapkan terima kasih, mohon maaf kalau selama perbincangan ada kata-kata yang kurang. Terima kasih Baik, saya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah. Ya, terima kasih.